Video kali ini kita akan coba belajar tentang bagaimana membuat yang namanya short link dan juga microsite dengan menggunakan s.id. Mungkin bisa diperhatikan di sini secara gambaran bagaimana kita bisa membuat nantinya sebuah link yang panjang, kita bisa meringkasnya secara pendek atau disebut dengan shorter link. Kemudian ada juga satu materi yang kedua yaitu bagaimana membuat microsite. Apa itu microsite? Di sini bisa diperhatikan bahwa salah satu contoh microsite yang punya pribadi saya, yang di sini bisa memuat daripada apapun yang ingin kita tampilkan kepada pengunjung daripada microsite kita. Baik itu misalkan ada materi pelatihan, ada materi misalkan tentang buku dan lain-lain sebagainya, itu bisa kita kumpulkan dalam satu halaman yang disebut dengan microsite. Pembuatan ini semuanya bisa kita lakukan dengan secara gratis dengan mudah hanya dengan menggunakan s.id. Yuk kita lihat sama-sama bagaimana proses untuk pembuatan microsite dengan menggunakan s.id. Caranya, yang pertama adalah kita langsung mengakses link ke s.id-nya. Linknya adalah ini, linknya yang diakses s.id. Silakan, kemudian di sini silakan dilakukan enter. Nah, di sini kita langsung nanti yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan registrasi atau login dengan menggunakan akun Gmail masing-masing. Saya contohkan di sini, saya kebetulan sudah melakukan login terhadap akun yang Gmail saya. Jadi kalau misalkan ini saya contohkan Gmail, saya kebetulan sudah login dengan akun Gmail saya. Jadi silahkan apabila sudah login, silahkan nantinya mengklik tombol login atau register di bagian di sini. Kita klik. Kemudian ada pilihan di sini, silahkan dipilih lanjut dengan menggunakan akun Gmail. Silahkan pilih nama akunnya, klik lanjutkan. Di sini apabila diminta kode, referral kode, ini bersifat opsional. Artinya boleh dituliskan, boleh tidak. Apabila memang tidak ada, kita kosongkan saja. Ini silahkan apakah mau dicentang. Ini juga opsional, artinya ini kita menyetujui segala kebijakan yang diberikan oleh s.id. Kemudian yang di bawah, artinya apabila ada misalkan berita terbaru dari s.id, itu akan dikirimkan ke alamat Gmail kita. Boleh dicentang, boleh tidak. Dalam hal ini saya tidak mencentang ya. Klik lanjut. Nah, di sini ini adalah halaman awal ketika kita menggunakan berhasil masuk ke dalam dashboard utama daripada s.id. Di sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam tampilan di sini. Ada di menu dashboard, analytics, link, microsite, ataupun domain yang kesemuanya ini kalau misalkan tidak dipahami dalam bahasa Inggris, kita bisa mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Cara mengubahnya, klik di menu setting, kemudian di sini ada silahkan dicari di other setting. Nah, di sini kalau bisa mau mengubah time zone silahkan, tapi di sini tersedianya adalah di bahasa menunya di sini. Use English tinggal diganti menjadi bahasa misalkan adalah kita memilih bahasa Indonesia. Apakah ada bahasa Indonesia? Ini dia. Nah, apabila kita sudah merubah, maka di sini sudah langsung berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita balik lagi ke menu dashboard. Di sini di dalam menu dashboard di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membuat shorter link atau meringkas dari link panjang menjadi link yang pendek atau sesuai dengan kebutuhan kita. Saya contohkan, misalkan kita punya sebuah dokumen di dalam Google Drive. Dalam Google Drive, nah di sini kebetulan ada beberapa hal yang memang bisa contohkan. Ini saya ingin share yang link yang seperti ini. Yang link yang ini ya, misalkan. Saya kopikan linknya, bagikan.
salin link. Ini ketika kita salin link, link yang kita kopikan tadi bentuknya adalah begitu panjang. Dengan bentuknya seperti ini. Nah, link ini disebut dengan link panjang. Ini ketika kita bagikan kepada orang lain, misalkan kepada orang yang akan kita bagikan dokumennya, mungkin dia akan kerepotan atau misalkan akan mengalami kesusahan untuk mengetik setiap karakter yang ada di link di sini. Berbeda misalkan kalau kita kirim link ini melalui akun WhatsApp atau akun Messenger-nya, itu pasti akan mudah karena dia tinggal mengklik saja. Tetapi alangkah bagusnya ketika kita misalkan membagikan link ini tidak membagikan link yang begitu panjang ini. Kita perlu meringkasnya dalam bentuk link yang mudah diketik dan mudah tidak terlalu panjang. Caranya kita menggunakan s.id di bagian shorter link buat tautan baru. Kita klik buat tautan baru. Kemudian di pengaturan di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tautan panjang, kemudian judul dan pengaturan tambahan. Tautan panjang yang kita isi adalah pastekan link yang kita kopikan dari dokumen yang mau kita bagikan. Saya contohkan link Google Drive tadi. Ini link yang aslinya, link yang asli yang mau kita bagikan. Kemudian di sini judul ini bersifat opsional, boleh diisi, boleh tidak. Misalkan kita ngisi untuk menandai dari setiap link yang kita buat, kita bisa link misalkan link file from GPT, misal. Kemudian di bawah parameter UTM ini boleh kita isikan, boleh tidak. Dia bersifat opsional. Kemudian di bawah ada tautan terproteksi. Tautan terproteksi ini apa maksudnya? Ini adalah apabila misalkan kita mau memberikan sandi. Ketika seseorang mengakses link yang kita bagikan, dia harus memasukkan password terlebih dahulu, baru bisa dia mengakses file tersebut. Kalau mau diterapkan, silahkan diberikan passwordnya. Dalam contoh ini, saya tidak memberikan password. Tetapi apabila memang merasa link tersebut harus diberikan password, silahkan diberikan password di bagian di sini. Kemudian di bawah, tautan berjangka ini artinya ada masa waktu kapan link tersebut akan berakhir. Artinya, ketika kita membagikan suatu link atau suatu link tersebut aktif waktunya itu sampai kapan. Kita bisa men-set di sini dari tanggal ke berapa, bulan ke berapa, dan tahun berapa link tersebut bisa diakses. Artinya ketika lewat dari tanggal yang kita tentukan dan waktu yang kita tentukan di sini, maka link tersebut tidak bisa diakses kembali. Itu dia pemahamannya yang di tautan berjangka ini. Nah, ini parameter UTM silahkan opsional. Apabila sudah diisikan setiap hal yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan pada peringkas link ini, silahkan diklik singkatkan. Apabila muncul seperti ini hanya untuk memverifikasi captcha bahwa kita adalah seorang manusia. Tinggal klik saja, aku manusia. Tinggal dipilih saja gambar yang mirip dengan pola berikut, silakan sesuai dengan akun captcha-nya. Misalkan ini kita pilih koala. Seperti ini, kemudian ini satu lagi. Apabila sudah, tinggal lanjut. Ini, ini, ini. Oke, maka link yang kita buatkan tadi sudah terbuat, yaitu MJK SID. Ini link yang kita pendekkan dan ini link original atau link panjangnya. Sebenarnya sampai di tahap sini kita sudah bisa membuat peringkas link. Tetapi apabila mau dikoreksi, misalkan ini kita mau buatkan nama linknya sesuai dengan kebutuhan kita atau dinamakan custom link. Kita tinggal mengklik icon pensil di sini. Kita klik di sini, berikan namanya misalkan adalah file GPT. Seperti itu. Apabila sudah, kita klik simpan. Maka di sini, link yang telah kita buatkan tadi sudah berubah menjadi s.id file GPT. Apabila sudah, link inilah yang kita bagikan kepada orang lain. Cara membagikannya cukup mudah. Ada beberapa opsional yang diberikan ketika kita membagikan link ini. Di sini ada klik bagikan. Bisa kita langsung membagikan langsung ke Facebook, ke Twitter, ke WhatsApp, ataupun yang paling hebatnya adalah kita bisa membagikannya ke dalam bentuk QR code. Kalau kita klik QR code, dia akan berbentuk QR code seperti ini, dan nanti inilah yang akan di-scan oleh siapapun yang akan mengakses link kita. Ini tinggal langsung di-download linknya, kemudian filenya langsung di-print atau dicetak, selesai.
Oke, apabila sudah, misalkan dalam hal ini saya klik copy saja. Kemudian ini tinggal close. Apabila ada orang yang ingin mengakses link kita, mereka tinggal mengakses linknya dari sini. Saya contohkan seperti ini. SID file GPT, maka di situ linknya sudah langsung muncul. Seperti ini ya. Ini, itu akses linknya. Baik, itu yang pertama, bagaimana membuat link baru, meringkas link panjang menjadi link pendek dengan menggunakan shorter link. Di sini di bagian analitik, kita bisa melihat daripada berapa orang yang telah mengklik link tersebut. Misalkan di sini cara melihatnya, misalkan kita mau tahu berapa orang yang telah mengakses link yang telah kita bagikan, kita bisa melihat di sini di tautan. Kemudian ini akan nanti tersimpan semua shorter link yang telah kita buat, di sini akan ada semuanya. Ini yang kita buatkan tadi. Baik itu dalam bentuk QR code ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa melihat di sini statistiknya. Kalau kita klik statistik, kita bisa melihat ini kebetulan lagi error, kita reload saja. Kita klik statistik. Nah, di sini akan muncul berapa orang dari yang telah melakukan klik link yang kita bagikan tersebut. Kita bisa melihat di sini Dalam dalam hidup jangka kadang waktu ada aja yang tiba-tiba berapa bisa terjadi. orang di sini, apakah dari tanggal keberapa, dari tanggal keberapa, di sini bisa kita lihat. Nah, nanti di sini akan muncul. Kebetulan ini datanya belum ada yang klik. Nah, ini ibaratnya kita melihat statistik daripada link yang sudah kita bagikan tadi. Kemudian, ini analitik adalah secara keseluruhan. Itu dia yang berkaitan dengan bagaimana cara membuat atau meringkas link yang panjang menjadi link yang lebih pendek dengan menggunakan layanan s.id, dan dia ini bersifat gratis. Apabila kita mau tambahkan, misalkan mau tambahkan link yang baru misalkan ada link yang lainnya, kita tinggal pastekan lagi di sini. Pastekan lagi ada di sini, siapkan linknya, copy link yang panjang, pastekan di sini, kemudian ulang lagi apakah misalkan mau diproteksi ataupun yang mau diberikan dia masa berlaku linknya sampai kapan. Apabila sudah, nanti tinggal klik singkatkan, dia langsung akan jadi yang bentuknya seperti ini. Tinggal diulang saja seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Baik, itu dia yang berkaitan tutorial pertama kita yang tentang bagaimana membuat shorter link atau meringkas link yang panjang menjadi link yang lebih pendek dengan menggunakan s.id. Sekarang yang berikutnya yang akan kita bahas adalah microseed. Apa ini microseed? Kalau misalkan kita mencari pengertian daripada microseed, kita akan diberikan pengertiannya seperti ini. Microseed. Di sini adalah disebutkan bahwa microseed adalah sebuah situs web kecil atau yang mini yang terpisah dari situs web utama yang digunakan untuk tujuan spesifik seperti promosi, kampanye, atau event-event tertentu. Dan dia memiliki URL unik sendiri, baik sebagai subdomain atau domain terpisah. Jadi kalau kita lihat microseed ini, kalau kita klik gambar, banyak sekali yang berhubungan dengan banyak yang ini ya, dia bentuknya kecil yang seperti ini. Seperti yang saya tunjukkan di awal, kalau microseed punya saya pribadi ada bentuknya seperti ini. Ini di sini di dalam microseed di sini saya menuliskan tentang materi pendahuluan tentang AI, ada materi yang misalkan ini saya hubungkan dengan Canva. Jadi dari materi Canva saya buat di Canva, kemudian saya masukkan ke dalam microseed saya. Kemudian ada juga link YouTube yang memang bisa menampilkan daripada channel YouTube kita masing-masing. Di sini di bawah di sini, misalkan ada saya mau membagikan setiap item mata kuliah atau materi-materi ajar yang berhubungan dengan mata kuliah yang saya ampu. Semua hal tersebut bisa kita kumpulkan dalam satu laman mini yang disebut inilah microseed. Jadi nanti semua orang tinggal mengakses link ini saja, domain ini saja, dia langsung akan nampak yang seperti ini. Ini contoh yang punya yang saya sendiri. Kemudian ini juga ada contoh. Ini apabila dibuka menggunakan website yang memang di sini sudah ada tentang CV saya, akademik publikasi, ataupun yang berkaitan dengan penelitian-penelitian saya di kampus. Secara semuanya itu bisa dimunculkan dalam satu halaman link dalam microseed. Itu dia. Jadi
Di sini kalau kita lihat di sini lebih lanjut, microseed ini bukan hanya bersifat pribadi, artinya bisa kita juga membuatnya misalkan untuk sebuah sekolah mau membuat microseed untuk sekolahnya. Itu sangat mudah sekali. Kemudian untuk sebuah lembaga, misalkan lembaga pendidikan atau yang misalkan untuk mempromosikan suatu produk, itu bisa dibuat dengan menggunakan microchip. Tetapi yang kekurangannya di sini adalah kalau kita menggunakan s.id, satu akun itu hanya bisa dibuat 3 laman microchip. Jadi tidak boleh lebih dari 3. Apabila lebih dari 3, tinggal di-upgrade ke versi Pro-nya. Baik, di sini langsung saya akan mencoba menjelaskan bagaimana memulai membuat laman microsite. Dalam contoh yang akan kita buat adalah membuat informasi tentang sekolah. Kita langsung saja buat baru. Di sini bisa diperhatikan ada beberapa jenis microsite yang bisa kita pilihkan. Di sini banyak sekali yang terdapat di sini. Ada personal branding, misalkan personal branding untuk memberikan tentang siapa kita dan apa skill kita dan apa kemampuan kita. Kita bisa milih di personal branding. Kemudian kalau misalkan untuk makanan dan minuman, mempromosi misalkan suatu produk, komunitas, untuk yang misalkan untuk komunitas-komunitas atau perkumpulan yang ingin kita sosialisasikan. Juga di sini terdapat untuk toko online, edukasi, ada webinar untuk kelas online. Untuk juga portofolio dan CV, semuanya tersedia, hanya kita tinggal memilih apa jenis microsite yang akan kita buatkan. Dalam hal ini saya contohkan, kita akan membuatkan yang namanya edukasi. Edukasi ini mungkin nanti berhubungan dengan sekolah ataupun dengan lembaga pendidikan yang akan kita buatkan. Jadi nanti silakan disesuaikan apa ya jenis microchip yang akan dibuat oleh masing-masing. Kita klik apabila sudah dipilih jenis microchip, silahkan klik lanjutkan. Di sini akan muncul tema yang bisa kita pilih, template yang berhubungan apa yang akan dari jenis microchip yang kita tentukan tadi. Kalau kita memilih misalkan lembaga pendidikan atau edukasi, yang munculnya adalah berkaitan dengan sekolah, profil sekolah, atau misalkan tentang pondok pesantren, ataupun yang berkaitan dengan e-rapor dan schedule tentang sekolah kita. Ini kalau mau buat lagi ada muat banyak di situ ada, silakan dipilih kira-kira ini absen student artinya absen siswa juga bisa dipilih. Kemudian ini learning material berhubungan dengan bahan-bahan materi ajar yang akan kita bagikan apakah ke siswa atau ke mahasiswa atau ke anak didik kita. Nah, di sini saya pilih di sini misalkan adalah memilih tentang profil sekolah. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Seperti ini profil sekolahnya. Dan nanti kita bisa mengeditnya. Kalau misalkan kita pilih yang bahagian di sini, dia bentuknya seperti ini. Ini. Tergantung kita mau pilih profil sekolah jenis template temanya seperti apa. Dan ini misalkan saya pilih di sini. Profil sekolah yang ini, kemudian kita bisa memilih temanya. Tema ini opsional, misalkan mau diganti dengan warna-warna yang lainnya. Kalau misalkan dipilih yang ini, maka dia akan berbentuk seperti ini. Dipilih yang ini, dia akan menyesuaikan. Kalau yang ini, ya silahkan dipilih kira-kira mau memilih tema yang seperti apa. Juga ada banyak lagi pilihan-pilihan yang bisa dipilihkan. Saya contohkan, saya akan memilih yang tema bentuknya adalah seperti ini. Ini saja, yang warna biru ini. Baik, apabila sudah, klik lanjutkan. Nah, di sini di item di pilihan yang ketiga, kita akan di sini diarahkan untuk mengetikkan nama microchip dan tautan microchip kita. Namanya di sini misalkan saya berikan adalah profil sekolah SD 1. Nah, di sini tautan microchip ini adalah dia wajib isi. Tautan inilah yang nantinya akan kita bagikan kepada orang lain. Dan pastikan tautan microchip ini berhubungan atau apa namanya sesuai dengan nama dari isi microchip kita. Saya contohkan misalkan kalau kita misalkan tentang sekolah SD 1, maka di sini kita tuliskan misalkan saya beri nama di sini
profil sekolah SD 1 Sukajaya. Berarti di sini di dalam s.id Mikrosit Tautan ini kita ketikkan SD 1 Sukajaya. Jadi ibaratnya itu akan langsung sesuai dengan nama profil sekolah kita. Apabila sudah, di sini akan muncul warna hijau. Warna hijau ini apa? Menandakan bahwa link ini belum pernah digunakan. Apabila link di sini muncul warna merah, maka di sini akan muncul menandakan bahwa link microseed yang kita buat sudah pernah digunakan orang lain. Maka kita harus mengganti dengan nama yang lain. Misalkan saya beri nama SDN 1 Banda Aceh, misalkan. Dia akan dilakukan pengecekan. Kalau dicek di sini muncul warna hijau, berarti link tersebut bisa digunakan. Apabila memang link di sini muncul warna merah, maka di sini menandakan nama microseed link di sini harus kita ubah dengan nama yang lainnya. Jadi disesuaikan saja. Apabila sudah memilih misalkan jenis microseed, pilih template, kemudian tentukan nama, terakhir kita klik selesai. Seperti biasa, tinggal kita centang. Teko gelas pengaman di sini ya. Ini ya, memeriksa. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat microseed yang pertama kita. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini kalau kita lihat, kalau kita bagikan copy linknya, dia akan bentuk seperti ini. Ini kalau kita bagikan, dia akan berbentuk seperti ini. Apabila diakses dengan menggunakan smartphone. Oh, sorry, saya buka di sini saja. Ya, ini hasilnya. Dan kalau kita akses pakai smartphone, dia akan berbentuk seperti ini. Berbentuk seperti ini. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mengganti isi dari profil sekolah ini yang sudah ada di sini. Caranya, tinggal kita balik lagi ke sini, tinggal kita bermain di sini saja. Ada di sini yang misal kita mau gantikan profil, misalkan profil sekolah SD 1 Jaya. Kita mau ganti, tinggal klik di sini. Mau ganti gambar juga boleh. Ini gambar ini. Atau mau taruh icon, boleh juga. Misalkan saya ganti ubah. Silahkan dipilih unggah gambar. Misalkan saya pilih gambarnya adalah logo Kemdikbud. Misalkan seperti ini, saya pilih logo ini saja sebagai contoh ya. Ini saya klik save. Oke, kemudian saya bawa ke sini, pilih gambar, saya pilih logo yang tadi. Yang ini saya pilih open, maka dia akan berbentuk seperti ini. Silahkan di crop dengan bentuk sesuai dengan keinginan kita. Ketika sudah, potong. Maka dia langsung akan berubah. Berubah bentuknya seperti ini. Sama juga dengan gedung sekolah. Misalkan kita mau ganti, silahkan klik icon pensil di sini. Tinggal klik ada menu ubah, ada menu hapus. Kalau hapus berarti nggak ada gambar gedung sekolahnya. Misalkan kita klik di sini adalah gedung sekolah. Nah, misalkan saya ganti dengan gedung sekolah yang ini. Yang ini ya, ini sebagai contoh saja. Tapi kalau mau lebih yang bagus, ketikkan kata kunci HD, biar kualitas gambarnya tinggi. Nah, misalkan saya pilih yang ini saja. Ini kualitasnya tinggi, atau yang ini juga boleh. Klik save dulu gambarnya, kemudian tinggal dipilih di sini. Klik icon pensil, ubah, tinggal pilih gambar yang tadi kita download, open. Ini tinggal seperti tadi, kalau mau di crop, ditarik ke atas, kalau sudah tinggal klik potong. Maka dia langsung akan berubah sesuai dengan gedung sekolah dari sekolah SD 1 Sukajaya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, di sini kalau misalkan mau diganti bentuk profilnya, ada pilihan round ataupun square. Ini artinya bentuknya seperti ini. Silahkan dipilih kira-kira mau bentuknya seperti apa. Dalam ini saya pilih round saja biar kelihatan bagus. Nah, di sini di bawah di sini ada teks atau font yang bisa kita ubah. Misalkan profil sekolah SD 1 Sukajaya. Kita nggak mau ada kata profil, tinggal dihapus saja. Seperti itu. Kita mau tambahkan misalkan kayak gini. SD N1 Sukajaya.
Dan ini adalah visi misinya atau logo ataupun apa namanya moto dari sekolah tersebut. Kalau mau diganti di bagian di sini. Kalau misalkan merasa ini sudah cocok, ya udah tidak perlu diganti lagi. Cukup apabila sudah ini tinggal klik ke atas, maka dia sudah jadi. Kemudian di sini di bagian ini ada Facebook, Twitter, TikTok ataupun Instagram. Ini bisa diubah di bagian di sini, tautan horizontal di sini. Kalau merasa misalkan Facebooknya apa, tinggal diklik di sini, diganti facebook.com apa nama link Facebooknya. Kalau X misalkan Twitter, silahkan diganti di sini. Ini juga sama, TikTok di sini. Kalau misalkan Instagram di bagian di sini. Apabila memang merasa ini, Twitternya nggak ada, berarti hapus. Maka dia langsung akan hilang. Kalau ingin mengubah urutan atau tampilan, misalkan Instagram dulu, TikTok baru Facebook. Tinggal diklik ini saja, tekan mouse, tarik ke bawah seperti ini. Maka dia akan berganti posisi. Atau misalkan ini ditarik ke atas, dia akan berganti posisi secara otomatis. Jadi seperti itu. Nah, di bawahnya juga sama. Ketika misalkan mau mengganti visi misi sekolah, ini tinggal di bagian di sini saja. Ini visi tinggal diketikkan saja. Nah, apabila misalkan ini yang gambar-gambar icon di samping di sini ini ingin diganti, ada di pilihan di sini. Spoiler label ada di bagian di sini. Ini dia. Kalau mau diganti, klik, tinggal gantikan dengan icon apa yang diinginkan. Nah, ini saya nggak ganti, jadi cukup dipilih saja. Nah, apabila di sini juga sama, warna tombol mau diganti dengan nama warna lain, silahkan saja. Nah, sekarang saya jelaskan apa yang maksud spoiler ini. Spoiler ini adalah dia bisa diklik ke bawah. Seperti ini. Kalau kita tidak mengaktifkan spoiler, maka dia tidak akan bisa ada yang seperti ini. Itu ya yang spoiler ya. Ini ya. Spoiler yang tadi yang mana ya? Yang visi misi yang ini, Kan tidak ada nih visi misi. Kita klik ini saya klik ini tidak aktif. Ini apabila tidak mau diaktifkan. Ini kalau yang ini juga sama. Oke, fact visi misi sekolah. Ini kita klik dia bentuknya seperti ini. Oke, ini kita kalau mau diaktifkan lagi tinggal klik spoiler, maka dia aktif lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang ini juga sama profil sekolah. Ini kalau misalkan profil sekolah, misalkan kita mau tambahkan dalam bentuk video. Videonya tetapi kita harus mengupload di YouTube. Caranya seperti apa? Kita tinggal ganti profil sekolah ini, ganti menjadi video. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Misalkan kita ini hapus dulu. Ini kita hapus. Hapus ya. Kemudian kita tambah komponen baru. Di bawah di sini akan ada video. Tinggal klik tambah komponen baru. Di sini bisa dilihat ada beberapa pilihan yang memang bisa kita tambahkan secara mudahnya. Misalkan kita mau nambahkan tautan, pemisah, ataupun yang lainnya, embedded juga sama. Embedded inilah juga yang akan kita tambahkan untuk video kita. Caranya gimana? Misalkan kalau tautan ini hanya bersifat link. Kita untuk menambahkan video, pilihannya adalah embed yang ini. Tinggal klik embed, maka di sini akan muncul ada pilihan di sini. Embed link ini yang didukung adalah YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan ini semuanya. Canva juga didukung. Ini seperti ini. Jadi embed ini artinya menyisipkan link dari embedded dari link-link platform yang didukung yang 8 ini. Nah, caranya menambahkan video bagaimana? Tinggal akses videonya, misalkan kita buka dari YouTube, kita cari video contoh, misalkan profil sekolah, ini misalnya ya. Misalkan kita ambil video ini saja. Ini contoh saja. Ini yang paling bang, tapi nggak apa-apa sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita klik caranya, klik videonya. Kemudian untuk mencari linknya, kita tinggal klik seperti ini. Klik salin URL video. Klik kanan ya. Klik kanan atau klik di sini juga boleh, bagikan. Kemudian di sini ini linknya, salin. Nah, apabila sudah, balik lagi ke yang tadi, tinggal dipastekan di sini. Paste. Nah, maka dia akan langsung profil sekolah dari YouTube yang telah kita tambahkan tadi. Mudah sekali.
Jadi mudah sekali artinya hanya cukup demikian, hanya tinggal cukup copy linknya, dia langsung akan muncul. Dan ini ada autoplay. Autoplay artinya orang ketika mengakses microsite kita, videonya langsung berputar langsung. Tidak ada misalkan tidak diklik play dulu baru berputar. Kalau kita aktifkan autoplay yang ini. Demikian juga spoiler ini kalau kita mau buat bentuknya seperti ini. Nah, kita ganti misalkan di sini video profil sekolah. Nah, jadi nanti dia akan diklik dulu seperti ini, baru muncul videonya. Tapi kalau tidak mau dimunculkan seperti ini, nonaktifkan saja spoiler ini. Juga sama, di sini kalau misalkan mau tambah gambar, tinggal klik tambah gambar, tinggal klik di sini misalkan adalah video. Nah, ini dia. Klik ikonnya, maka dia akan jadi video seperti ini. Nah, di sini akan langsung muncul nanti seperti ini. Nah, itu cara menambahkan video. Merasa kalau misalkan video mau ke bawah, tinggal diklik seperti ini saja. Video tinggal klik, ini tahan, tarik ke bawah. Maka dia akan jadi ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini udah jadi video profil sekolahnya. Nah, sekarang di bawahnya mau diganti apa? Misalkan gambar. Ini gambar, ini slider gambar. Nantinya kalau mau ditambahkan komponen-komponen baru, tinggal diklik saja. Ini saya jelaskan satu persatu. Ini teks, artinya sebagai teks biasa. Embedded seperti yang kita tambahkan tadi, ditambahkan link dari YouTube, dari Canva, dari TikTok, ataupun dari Instagram. Kemudian ini map artinya adalah lokasi sekolah. Nanti saya tunjukkan di lokasi sekolah di paling bawah. Kemudian ini image slider kalau menambahkan galeri gambar yang bentuknya seperti ini. Ini image slider. Ini kurikulum vitae, ini WhatsApp. WhatsApp artinya kalau langsung menuju ke website kita. Dan ini email, Instagram, dan selain dari lain sebagainya. Kemudian ini ada Facebook, ada TikTok kalau kita mau tambahkan. Nah, di sini juga ada tautan. Tautan artinya link yang bisa diklik dan ini tautan horizontal. Kalau kita ini silahkan dicoba aja satu persatu semuanya. Dia langsung nanti hanya diminta kita menginputkan apa inputan untuk setiap komponen tersebut. Ini saya close saja. Nah, sekarang saya akan mendemokan bagaimana mengganti foto. Misalkan di atas di sini adalah ada foto kepala sekolahnya dulu. Caranya kita klik tambah ini yang bagian di sini ya. Bagian di sini kita ganti dengan foto. Misalkan ini kita edit foto. Saya ngambil foto yang ini contoh saja ya, contoh saja. Contoh foto kepala sekolahnya. Misalkan saya ngambil yang sebagai contoh, nah ini yang ini saja. Atau jangan yang itu. Nah, foto saya sendiri aja. Open. Nah, di sini bisa kita pilihkan gerak kotak atau gerak bebas. Ini ya. Ini kita tinggal crop saja. Kalau sudah, tinggal klik potong. Maka dia sudah berganti fotonya. Nih, galeri sekolah. Tinggal kita ganti di sini nanti. Ini linknya kalau nggak mau diberikan juga nggak apa-apa. Ini lanjutan. Ini kita ubah misalkan apa mau diubahnya. Ini ya, diubah misalkan mau diberikan keterangan nama kepala sekolah misalkan adalah seperti ini. Ini tinggal kita posisikan di tengah. Seperti itu. Nah, kita tulis ke bawah kepala sekolah. Nah, apabila sudah, maka di sini tinggal oke, galeri sekolah. Nah, ini sudah. Nah, ini galeri sekolah kita ganti nanti. Nah, sekarang bagian ini sudah. Apabila mau ditaruh di atas seperti tadi saya katakan, ini tinggal digeser saja. Tinggal digeser ke atas. Jadi dia bentuknya seperti ini. Oh, udah. Kepala sekolah. Jadi nanti silakan disesuaikan gambarnya. Dan ini kalau mau menambahkan garis yang bentuknya seperti ini, misalkan setelah ini ada garis di sini. Garis ini bisa ditambahkan dengan komponen baru. Dia namanya pemisah. Ini dia. Pemisah ini adalah garis. Misalkan ini kita tarik ke atas. Kalau mau ditambahkan komponen baru juga boleh. Pemisah ini dia. Dah, pemisah ini ukurannya bisa kita atur border ketinggian batasnya sampai sejauh mana kita bisa ngatur. Nah, seperti ini. Oke.
Apabila sudah merasa cukup, maka sudah. Sudah ada pemisah di atasnya. Ini pemisah. Nah, ini kelihatan horizontal ya. Nah, sampai tahap di sini kita sudah belajar bagaimana mengganti gambar, menambahkan video, dan mengganti foto dari profil kepala sekolah kita. Oke, nah sekarang kalau mau ditambahkan lagi, misalkan visi misi sekolah silahkan diatur seperti tadi. Galeri gambar, galeri gambar ini bisa diubah di sini. Klik galeri gambar, tinggal dipilih aja gambarnya. Misalkan ini kita nggak pakai ini, hapus ya, ini hapus, kita nggak pakai itu, tinggal dipilih gambarnya. Gambarnya misalkan ini saya contohkan saja, misalkan ada gambar dua, tinggal dipilih saja, open. Kita tunggu sebentar. Ini kalau mau dipotong silahkan lanjut tanpa memotong. Satu sudah. Kemudian kedua, misalkan gambar anak sekolah ini open, dilanjutkan tanpa memotong. Kemudian kita contohkan 3 gambar saja. Gambar yang terakhir adalah gambar ini saja sebagai contoh. Lanjut. Nah, di sini nanti sudah bisa jadi langsung slide seperti ini. Nah, nanti profil galeri sekolahnya bisa langsung di-scroll yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan image style-nya mau diubah menjadi contain ataupun menjadi cover full ya. Lebih bagusnya adalah pilihannya cover. Nah, ini kalau mau diberikan spoiler, silahkan. Dia bisa diklik ini dulu. Seperti ini. Kalau misalkan nggak mau, udah. Tinggal diaktifkan, dinonaktifkan spoilernya. Dia langsung berubah seperti ini. Nah, cuma kekurangannya adalah slide gambar ini tidak bisa berjalan secara otomatis. Dia perlu diklik, digeser kalau menggunakan smartphone. Seperti ini. Nah, oke. Nah, sampai di sini berarti untuk menambahkan profil dan lain sebagainya sudah selesai. Nanti kalau mau diganti dengan yang lainnya, misalkan nggak jadi ini teks kegiatan ekstrakurikuler nggak jadi yang ini yang di bawah di sini, tinggal dinonaktifkan saja, dinonaktifkan, oke, maka dia nggak jadi. Ini pemisah juga karena kebanyakan ya, kebanyakan tinggal nonaktif, nonaktif. Jadinya jadi seperti ini. Cukup yang ini saja. Ini nanti visi misi, video profil sudah langsung muncul. Nah, nah untuk menambahkan link, misalkan ada link kurikulum, misalkan nambah link, dia gampang sekali. Tinggal klik kurikulum ini, ada linknya di sini. Tinggal dipastikan linknya. Pastikan linknya, apakah dia berbentuk link ataupun yang lainnya. Nah, tinggal di sini ditambahkan kalau Keeps and Packs ini dibuka di halaman baru atau di halaman ini langsung. Itu maksudnya. Nah, saya kebetulan tidak punya link, nanti tinggal diklik di sini aja, dipastikan link yang bisa diakses untuk yang itu. Oke, kemudian saya contohkan satu lagi, yaitu adalah bagaimana menambahkan seperti ini ya, seperti yang punya saya, ada yang namanya, untuk ini ya, yang apa namanya, ini punya saya kebetulan, yang ini adalah ini ya, yang ini ya, kalau ini kan saya tambahkannya adalah dalam bentuk ini ya, link yang ada di Canva. Jadi dari Canva kita tampilkan di dalam microsheet kita. Itu mudah sekali di Canva, mudah. Caranya sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya menambahkan link dari desain kita di Canva ke dalam microsheet di sini. Caranya misalkan saya buka Canva. Saya buka Canva, ini Canva saya. Misalkan saya mau tambahkan slide presentasi tentang ini. Digital, AI, dan coding. Misal ya. Ini contoh saja. Ini ya. Nah, ini adalah slide presentasi yang saya desain di Canva. Yang saya desain di Canva. Apabila kita mau tampilkan desain yang Canva ini ke dalam microsite di sini, microsheet di sini, caranya mudah. Caranya pertama kita klik tambah komponen baru. Kita klik tambah komponen baru, pilih yang embed yang ini. Klik embed, maka di sini akan muncul tautan embednya seperti tadi. Kita tinggal di Canva, buka Canva, klik bagikan. Klik bagikan,
di sini kita bisa memilih salin tautan. Tetapi ketika kita milih salin tautan, dia harus kita ubah pengaturan privasinya. Apakah semuanya yang punya tautan? Dan ini harus kita ngeditnya, jangan bisa diedit, tapi bisa dilihat. Artinya dia hanya bisa melihat saja. Jangan dibuatnya presentasi bisa diedit. Nanti akan diedit dari slide Canva kita. Jadi aturnya adalah bisa dilihat. Apabila sudah, tinggal klik salin tautan. Nah, link yang sudah di copy tadi tinggal bawa ke microsheet kita, tinggal kita pastekan di sini, pastekan. Maka dia sudah langsung nanti akan muncul. Kita buat spoilernya sedikit. Buat spoiler, misalkan kita beri nama adalah materi ajar sekolah. Seperti ini. Nah, nanti tinggal kita ini ya di atas ya. Bentuknya jadinya seperti ini. Dia akan langsung muncul seperti ini. Nanti tinggal diklik-klik ini saja. Nah, ini kalau mau ditambahkan gambar icon, tinggal pilih icon. Misalkan kita pilih adalah general atau brand kayak gitu. Ini kalau mau dipilih, kita cari misalkan adalah education. Nah, saya pilih yang ini saja, edu. Nah, ini. Nah, udah. Nah, sekarang apabila sudah seperti ini nanti kita tinggal pindahkan saja materi ajar sekolah, kita tarik ke bawah. Oke, udah ke bawah dia. Nah, jadi nanti dia tinggal diklik sini saja. Tinggal diklik open ini nggak bisa diklik di sini ya. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Dia akan jadi seperti ini. Kita reload. Oke, ini harus saya buka di tab baru. Nah, tinggal nanti diklik seperti ini saja. Nah, diklik next, next, next. Nah, ini slide. Slide yang kita buat di Canva, kemudian kita include-kan ke dalam microsheet kita. Jadinya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kalau musiknya di Open Design, dia akan menuju ke Canva. Dan bentuknya langsung besar ya, seperti ini. Nah, ini mudah, ini biasanya digunakan bagi yang memang sekolah ingin membagikan, ini hasil akhirnya ya, membagikan materi-materi ajar yang ada di sekolah tersebut. Nanti bisa dipisahkan materi ajar, misalkan ada materi yang pertama mata pelajaran apa, mata pelajaran kedua dan lain sebagainya. Dan itu sering dilakukan oleh di profil apa namanya di website-website sekolah. Jadi itu ya cara membuat menambahkan link dari Canva, kemudian kita tampilkan di dalam microsheet kita. Baik, itu saja mungkin pembahasannya. Jadi sampai ini kita sudah berhasil membuat satu buah link microsheet untuk profil sekolah kita. Jadi kalau misalkan dianggap sudah selesai ini semuanya, tinggal kita balik. Ini ada pengaturan tambahan, artinya kita mau ganti tema misalkan, mau ganti topik, oh nggak jadi seperti yang tadi, ganti yang seperti ini, atau ganti yang seperti ini. Nah, itu silahkan disesuaikan saja. Ya, artinya kita bisa mengganti. Artinya warna yang kita berikan tadi, tema tadi itu bisa di custom lagi. Tidak mutlak seperti itu saja. Artinya kita bisa ganti-ganti dengan warna-warna yang lainnya yang bentuknya seperti ini. Oke, ini saya ganti menjadi warna hitam misalkan. Atau silakan dipilih saja. Nah, apabila sudah, ini nanti kita tinggal misalkan udah jadi, tinggal balik lagi ke sini. Tinggal kita balik di dalam microsheet kita. Nah, ini yang kita buatkan tadi, profil sekolah SD 1 Sukajaya. Berarti kita sudah membuatkan satu dari 3 yang diberikan secara gratis. Nanti kalau mau diedit lagi, misalkan mau diedit lagi daripada yang ini, daripada yang misalkan ini, yang profil sekolah tadi, ada menu di sini, klik edit. Jadi kita bisa ngedit lagi. Nah, ini statistik, seperti saya sampaikan tadi, berapa orang yang telah mengakses daripada link profil yang telah kita buatkan tadi. Nah, di sini ya bisa kita lihat. Kemudian kalau mau buat baru lagi, tinggal klik lagi. Ini, buat baru lagi. Buat baru, tinggal pilih lagi. Misalkan mau pilih yang apa misalkan, yang kelas online. Jadi di sini nanti ada yang lanjutkan pilih profil di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Ini basic sekali ini. Oh, nggak jadi, balik lagi. Misalkan mau dipilih yang apa namanya ya, yang
toko atau portofolio juga ada di sini. Lanjutkan, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan personal branding juga boleh. Di sini tinggal dipilih mau pilih yang menu yang seperti apa, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau mau branding diri kita ya atau pribadi kita, silahkan saja. Nah, itu. Jadi nanti kalau misalkan udah jadi, tinggal lanjutkan aja seperti tadi. Nah, saya balik lagi ke microseed. Dan sekali lagi, microseed ini adalah sangat membantu kita apabila kita ingin membuat sebuah ini ya, sebuah laman blog atau web mini dan dia ada langsung di dalam satu halaman tersebut. Jadi ini sekali lagi microseed ini paling banyak digunakan apabila misalkan kita ingin mempromosikan apakah promosi pribadi, promosi lembaga atau sekolah, ataupun kita mempromosikan produk-produk misalkan semacam toko online. Dan ini sekali lagi s.id ini dia bersifat gratis. Tapi ada kuota yang diberikan. Kalau microseed dia ada kuota hanya 3 saja. Tapi kalau misalkan yang tautan, yang memperringkas tautan, dia tidak ada ini ya. Ada kuotanya adalah per bulan hanya 25. Ini di sini ada singkatannya di sini. Nah, ini dia ada. Ini kuotanya dari 25. Nah, di sini nanti kalau mau mengupgrade artinya mau membayar dengan kalau kita buat dengan akun berbayar, dia tinggal kita klik upgrade di sini. Tinggal klik upgrade, biayanya berapa? Cukup murah sebenarnya. Kalau misalkan per bulan dia hanya sekitaran 44.000 saja. Ini kalau per bulan. Ini kalau yang Pro cuma 70.000. Nih, ini bentuk-bentuknya. Misalnya apa yang fitur-fitur yang diberikan dari biaya tersebut. Kalau setiap tahun juga bisa seperti ini. Oke, itu ya. Saya balik lagi ke dashboard. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan bagaimana membuat shorter link dan juga membuat microseed dengan menggunakan s.id. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi setiap lembaga atau sekolah atau misalkan kampus juga bisa bagaimana membuat satu laman mini dalam bentuk mempromosikan segala aktivitas dari lembaga-lembaga tersebut. Semoga bermanfaat dan silakan dibagikan apabila memang merasa materi ini memang bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Ketemu kembali di video-video yang lainnya.